Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan kognitif Piaget, perkembangan bahasa. Di kelompok 1 ini, anggotanya yaitu saya, Ranifa, dan rekan saya, Umi Khairul Hasanah. Pengertian. Dalam pengertian teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Apa sih tahapan teori Piaget itu? Tahapan teori Piaget itu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Sensori motor itu biasanya usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional yang biasanya usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret usianya 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal itu biasanya usia 12 tahun ke atas. Yang pertama, tahap sensori motor. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik atau melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, menyentuh dan menggapai. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motor akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Contohnya, seperti anak yang ingin mengikuti ibunya yang sedang menyapu, atau seperti seorang anak kecil yang ingin menjadi dokter sehingga dia ingin bermain dokter-dokteran. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Contohnya, seperti anak memahami bahwa air dapat membeku dan mencair. Yang keempat, tahap operasi formal. Pada tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Contohnya seperti anak yang dalam suatu kelompok, ia bisa merencanakan proses kerja kelompoknya dari awal sampai akhir. Dan dia bisa menilai, mengevaluasi, serta bisa melakukan tindakan untuk kedepannya di kelompok tersebut. Faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif anak yaitu keturunan, lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan lain sebagainya, minat dan bakat, pola asuh orang tua, kebebasan dalam berpikir, kematangan fisik maupun psikis, nutrisi, gangguan mental tertentu seperti autisme, attention deficit hyperactivity disorder, obsessive compulsive disorder, dan lain sebagainya. Untuk pengertian atau definisi bahasa sendiri, bahasa adalah sistem komunikasi yang berfungsi meneruskan pemikiran seorang melalui suara atau bicara atau simbol, bahasa tertulis, dan bahasa tubuh. Itu menurut Solso di tahun 2014. Lalu pengertian bahasa menurut Kridika Laksana pada tahun 1983 dan Joko Konjono 1982, definisi bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi,
dan mengidentifikasi diri. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan bahasa dalam proses mental dan perilaku manusia. Linguistik sendiri adalah ilmu tentang bahasa, termasuk mempelajari struktur bahasa, fokus pada deskripsi bunyi bahasa, makna, dan tata bahasa. Lalu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, termasuk salah satunya tentang bagaimana manusia menggunakan bahasa. Jadi secara garis besar bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari peranan bahasa dalam proses mental dan perilaku di manusia. Fungsi bahasa yaitu ada 3. Yang pertama adalah labeling, yaitu identifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya, sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Contohnya seperti saya sendiri. Saya bernama Umi Nurul Hasanah. Itu termasuk labeling. Lalu yang kedua adalah interaction, yaitu menekankan pada proses berbagai gagasan dan emosi, menggambarkan bagaimana perasaan kita juga termasuk yang dalam interaction. Lalu yang ketiga adalah transmission. Bahasa adalah sarana transmisi informasi yang lintas waktu. Peranan bahasa dalam kognisi manusia ada 3. Yang pertama abstraksi, yaitu bentuk yang unik sebagai dasar kognisi manusia. Yang kedua ada pemrosesan kognitif. Bahasa berperan dalam menyimpan informasi, berpikir, dan problem solving. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Peranan bahasa ini sebagai alat utama untuk berkomunikasi antar manusia. Terima kasih. Oh, belum. Jalan-jalan ke kota. Jangan lupa berlapang dada. Maaf bila ada salah kata. Sisanya kamu itu. Bye, annyeong.